fair gini Asep. Nah, itu dia. Ngonten itu dulu dia. kan? Ngonten dulu, ya nggak sih? Emang. Fokus ini mau menang apa enggak? Iya. Nah, Jare, tadi nggak ada lu menang, lu cabut dulu. iya 2 kali kau gak duduk di situ menang tim kau. Aldi kunci di WC Aldi. Udah emang fokus lu. Taunting aja. Rollnya tuh didorong sama GZ. Udah sampai situ aja maksudnya porsinya gitu ya. Tapi udah taunting gitu ya. Iya. GZ-nya kalah hari ini. Oh, dia yang kedorong mentalnya. Waduh. Ya lanjut ini dia. Moment of truth teman-teman, round terakhir, round penentuan. Yeay, sabar. Sabar. Istirahat. Tahu nggak kenapa di pause? Kenapa? Artinya kita harus cek ombak dulu. Bali Betul. United Studio, mana suaranya? Oke, masih semangat loh orang-orang ini loh. Semangat banget loh gue loh. Asli, jadi semakin excited loh kalau mereka masih stay loh. Kalau Iya. tadi kan pada mulai kabur-kabur, dia pikir, ini mah kebantai, ternyata. Biasa, aku dari awal sudah bilang, biasakan nonton STM itu sampai selesai. Kau bilang kapan itu? Tadi di awal. Oh, Selesainya oke. 3-0, aku bilang. Ternyata di luar prediksi nih. Iya, masih 2 sama. Masih 2 sama. Iya. STM kan selalu tetap menang gitu. Iya. Selalu tetap menang. Walaupun tadi 2-0, tetap bisa menang lagi dia. Benar. Ini dia akhirnya dilanjutin lagi teman-teman. Let's go. Di area sentral. Map Purgatory. STM. Sekarang bakal main default kayak tadi. Avai di belakang. Sat dan juga kawan-kawannya di depan. Cari momentum. Nah, coba tembak-tembak dari kejauhan. Masih sabar sedikit. Andrew kena berapa damage. Tembakan dari seorang Rafaiz. Antara Noxa, Raxi, dan GZ kembali bersatu kali ini. Nah, undur dulu ke belakang. Mancing anak-anak dari Anti-Band. Ini gemes banget ini pasti GZ sama Noxa nih ngeliat gameplay kayak gini nih. Dipaksa main mulu untuk main agresif Anti-Bandnya. Sementara STM-nya mainnya hold banget. Nah, itu dia. Tipis-tipis, tembakan-tembakan untuk arah Anti-Band mulai terasa. Dan sisinya dari Anti-Band juga akan melakukan hal serupa. Main dengan mirroring strategi atau merespon apapun yang coba diciptakan oleh lawannya yaitu STM. STM benar-benar sabar. Apakah STM mau main zona lagi? Atau mungkin emang lagi nyari momentum yang tepat? Kita lihat aja bersama-sama Raxi yang pasti. Sudah memberikan tembakan peringatan Dims. Kena panis. Itu kena panis namanya. Langsung jatuh knockdown. Harusnya masih bisa ditolong. Noxa dapetin 1 orang Sat. Andrew yang tersisa. Gak bisa Andrew. Itu dia masih bisa dapat 1. Andrew. Ternyata tidak bisa berbicara banyak. First round untuk Anti-Band Bung Skyla. Yap. Ternyata tidak bisa berbuat banyak. Teman-teman dari STM ketika harus dipaksa untuk bermain dengan cukup sabar. Dari kedua tim kali ini akan bermain dengan tempo yang jauh lebih lambat ketika bermain di Lumber Mill. Anti-Band Noxa dan kawan-kawan sudah mulai bergerak kali ini. Langsung bagian tengah, Raxi, Noxa, GZ dan juga Rafaiz. Tidak segan-segan untuk langsung mencari di mana lawannya berada. Rafaiz sudah mendapatkan informasi. Tapi kali ini Andrew dan kawan-kawan pun langsung mencari musuhnya masuk ke daerah pertahanan lawan yang berada di tengah. Rafaiz sudah mulai terlihat, tembakan sudah mulai dirasakan oleh seorang Noxa. Tapi Noxa masih bisa bertahan. Bakal menjadi sesuatu yang sangat chaos kalau teman-teman dari Anti-Band berhasil untuk menutup seluruh pintu masuk karena 1 orang harusnya tertinggal tadi. Bisa aja tergigit oleh zona kali ini. Oke, berhasil ditembus pertahanan dari lawannya. Mulai masuk kali ini Andrew. Melihat 1 orang yang terkurung, masih cukup bersabar. Avai dan kawan-kawan coba untuk masih membangun glue wall di pinggiran dari teman-teman Anti-Band kali ini. Coba masuk lagi, coba gedor lagi, coba benar-benar dicari terlebih dahulu. Karena Avai kali ini sudah mulai sangat berdekatan dengan seorang Rafaiz yang sudah mulai terlihat. GZ cukup berjauhan di sisi sebelah kanan, coba untuk melakukan backstep. Tapi Rafaiz terpisah jauh dari teman-temannya. Sedikit membingungkan harus berbuat apa, tapi Satnya berhasil di take down di sana.
Kondisi menjadi 4 lawan 3 walaupun saat kali ini cukup sekarat. Tapi Noxa tidak ingin kalah. Noxa masih memberikan beberapa tembakan langsung ke arah lawannya. Satu player udah cukup sekarat, bahkan 2 dari Andrew dan juga Sat. Tapi nampaknya GZ tidak bisa berbuat banyak. Begitu juga dengan seorang Noxa yang udah harus tumbang. Menyisakan seorang Raksi yang harus diajar oleh 4 orang sekaligus. Satu sama. Anti-ban STM kali ini. Di game terakhir kita. Game yang menentukan. Roar doang. Apa itu? Apa tuh? Roar doang tuh. Siapa yang roar tuh? Siapa Aldi. itu? Emang Aldi? Kayaknya di ini deh, yang belakang. Bukan. Aldi. Oh Aldi. Kenapa? Mau nunjuk Sari? Bukan. Udah diem dia lu. Udah off mic loh dia loh. Udah di mute ya? Satu sama kali ini. Game terakhir kita. Yang akan menentukan siapakah tim yang akan lolos. Babak Grand Final berhadapan dengan Dominator. Oke. Round ketiga kita kali ini sangat sabar sekali di 2 round sebelumnya. Masing-masing tim ini tidak ingin terburu-buru. Tetapi di Lumber Mill yang baru aja selesai tadi, catatannya adalah Rafaiz terjatuh duluan. Teman-temannya tidak bisa make it, dapetin poin. Andreu berada di bagian belakang, sudah akan mewaspadai pergerakan tambahan yang akan dilakukan oleh player anti-ban yang coba untuk ke-flanking jauh. Namun apa yang sudah mendapatkan targetnya bagian depan sana. Dan Noxa juga di sini akan berada dengan satu player juga dari tim STM tentunya. Satu player berhasil buat terjatuh. Tim di bagian depan sana akan sulit ditolong, namun masih bisa diberikan pertolongan oleh seorang Andreu. Dan Noxa berhasil membuat kesulitan 2 player dan 1 orang lagi. Apa yang berhasil buat terjatuh? Tim juga sama. Andreu menjadi player tersisa sendiri saja akan berhadapan dengan sisa player dari tim anti-ban. Susah sekali. Andreu cukup karena itu dia. Poin kedua untuk anti-ban. Perlu diingat ya. Sekarang setiap ronde itu sangat-sangat menentukan. Sangat-sangat menentukan lanjut atau tidaknya mereka ke game partai Grand Final melawan Dominators. Satu mistake aja bisa berakibat sangat fatal. Posisi sementara anti-ban di sini bisa mendapatkan keunggulan pertama mereka menjadi 2-1. Tapi tentu saja nggak nutup peluang untuk teman-teman STM yang bisa aja membalikan keadaan. GZ sabar. Oh, itu dia pick off langsung menuju ke arah Sat. Dapat 1 knockdown dari Sat. Coba di backup. Tapi Noxa sama Rafaiz terlalu mahal di pick sama tim sama Andreu. Apa yang terjadi? 2 lawan 2 kali ini. Coba saling backup terlebih dahulu. Rafaiz masih bisa di backup, masih bisa di revive. Dan Dims bersama dengan kawannya. Duh, Apae dan Rafaiz di sana saya bertukar. Tersisa Dims saja kali ini dan Dims tadi cukup sekarat. Melawan Raksi, Dims bertraksi. Masih sempetkah? Oke, sama-sama ngayan dulu. Tapi di sini posisinya Dims harus kehilangan banyak sekali darahnya. Harus menggulung medical kitnya. Ini dia, Raksi versus Dims. Raksi versus Dims. Sudah mengetahui posisinya. Dims lagi coba berusaha keluar. Ditungguin aja momentumnya. Ingat gak boleh menutup jalan keluar. Dan lagi dicari jalan keluar sama seorang Dims. Sementara lagi disiapin yang terbaik. Sementara dari Raksinya juga berusaha untuk menunggu seorang Dims keluar dari kandang gluolnya. Sabar banget tentunya. Tapi zona juga memaksa mereka selangkah lebih dekat menuju zona selanjutnya. Nah, itu dia. Ambil dihancur-hancurin juga. Terlihat gimana Dims sudah berhasil keluar dari area gluol. Tembak! Udah lumayan terpojokan Dims. Dims, kita gocek dulu masuk ke dalam bangunan. Dan terprediksi sama seorang Raksi. Ini duel 1v1 yang cukup menentukan. Cukup emosional. Kelihatan tuh gluolnya. Bakal ditembak langsung ke arah langit. Masih belum kena, tapi Dims, oh my god. Benar-benar refleks yang super duper luar biasa sekali. Dari kedua player kita. Tembakan masih belum ada yang kena. Ah, udah kena dari Dims. Dims berhasil nyamakan kedudukan. Wow, sengit banget. Sengit banget, tapi Dims beberapa kali ini benar-benar menjadi... Oh, ada yang ingin disampaikan kah? Coba, Bapak Aldi. STM, 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 STM.
Emang cuman 19 orang terus keluar 9 orang ya Bung Surya? Ada. Ada. Di chat live tapi. Di chat live. Di chat live. Kedengeran berarti di Ada, offline. kedengeran. Ya, Oke. ya. Tapi mendingan kita cek dulu suaranya pendukung dari STM. Mana suaranya? Pendukung dari Anti-Band, mana suaranya? Nah, Aldi lu kalah di situ ya, Aldi. Agak kalah lu di situ ya. Tapi kita mulai melihat kali ini Anti-Band yang biasanya bermain di pinggiran langsung masuk ke bagian dalam. STM masih coba untuk mencari open field. Dimana dari seorang Dim menjadi sangat bisa diandalkan. 6 poin eliminasinya. Raksi kehilangan momentum barusan tapi bakal dipres abis-abisan. Raksi dan kawan-kawan coba untuk terus menghajar siapapun yang berada di depannya. Bakal terus untuk memberikan pressure-nya ke arah lawannya. Sudah mulai terlihat satu player di sana tapi manjat global sudah dilakukan. Cukup bersabar kali ini Andrew dan kawan-kawan menunggu di pinggir dari zona. Yang sudah mulai mengikis. Rafai sudah cukup sekarat. GZ sudah mulai masuk ke daerah pertahanan lawan. Melihat ada satu player Sat di sana. Tentunya Sat pun coba untuk kabur terlebih dahulu. Tapi seorang Dim, one-on-one situationnya. Ada seorang Sat dan juga GZ yang udah sama-sama sekarat. Tapi harus
mengurung diri terlebih dahulu. GZ masih bisa survive tapi harus ditumbangkan langsung ketika keluar dari glue wall ya. 2 orang berhasil ditumbangkan, 2 tukar 2 tidak terhindarkan. Menyisakan Andrew dan juga Rafaiz yang sudah berada di depannya. Kali ini Andrew sudah mulai tergigit oleh zona, bakal dihajar habis-habisan tapi masih survive somehow. Rafaiz mulai menenangkan kepalanya terlebih dahulu. Isi kepalanya terlebih dahulu karena sudah mulai melakukan medikasi. 2 lawan 2. Raksi dan juga Rafaiz yang akan berhadapan dengan Andrew dan juga seorang Sat. Andrew sudah mulai terlihat, 2 player langsung berada di sana tapi keduanya masih cukup bersabar. Informasi didapatkan. Ada sedikit delay pergerakan dari kedua tim. Andrew-nya kali ini akan melihat pergerakan dari lawannya. Udah berhasil di knockdown 1 player di sana, menyisakan seorang Sat. Rafaiz dan juga Raksi menyatukan kekuatan mereka untuk melawan seorang Sat yang sudah mulai terpojok. Jadi itu dia Anti-Ban. Poin ketiga untuk Anti-Ban tentunya masih sangat seru sekali, masih sangat panas sekali. Jare udah garuk-garuk pala. Nanti Zare habis menang ya, pas menang ya. Habis menang, ini, Zare. menang ini. Semangat, semangat. Semangat buat Dominator nih. Kalau nggak menang di game ini kita tambah lagi gamenya. Kita Sampai jadiin dia menang. Ya, kita jadiin BO7. Bung Surya duluan kalau gitu. Ada 2 kemenangan sih. Apa aja tuh? 2, yang pertama menang comeback, Oke. yang satu lagi menangis. Oh, Kan sudah. ada 2 kemenangan juga, Bung. Apa tuh? Kemenangan. Iya. Ya, oke fokus ke game aja ya kita ya. Baiklah, baiklah. Langsung lihat 13 kali ini. Rafaiz berada di balik tembok pagar sementara 4 player akan komit aja. War cepat segera akan terjadi kali ini. Rafaiz sudah berada di tempat yang berbeda. Namun 2 player, Noxa dan Raksi, entah apa yang akan mereka upayakan di bagian sana di mana teman-temannya berada yang cukup jauh dari player lainnya. Raksi berada di sebelah kiri, Noxa tarik ke arah kanan, akan berhadapan dengan 2 orang sekaligus. Bahkan Andrew di sini sudah melihat keberadaan player-player dari tim Anti-Ban yang berada di balik 1 gol bagian depan sana. Zona sudah berjalan 3 player dari tim Anti-Ban akan menahan pergerakan, bahkan Satnya sudah tersandra, sudah terjatuh. Masih ada upaya revive, tidak ditinggal. Perlu sudah didapatkan, namun Raksi berhasil buat terjatuh di tempat yang berbeda. 3 player Anti-Ban ini saja yang tersisa kali mana Rafaiz sudah cukup sekarat sekali. 3 lawan 3 dan Noxa Rafaiz terjatuh Genset dan sisa sendiri saja berhadapan dengan seorang Abai tentunya dengan SP yang lebih banyak. GZ masih bisakah? Triple kill sudah didapatkan, tentunya akan menjadi ace bagi kedua player ini. Siapakah yang akan mendapatkan ace-nya di pertandingan kali ini? Abai sudah standby, masih Abai. Dan GZ berada di balik 1 gol, masih berupaya untuk masuk ke dalam zona. GZ! Hampir saja terkena zona tereliminasi, namun masih bisa mendapatkan jalan masuk ke dalam zona aman. Entah masih memiliki medkit atau tidak, ternyata tidak ada medkit lagi di tangan seorang GZ yang tentunya kesempatan besar untuk Avai mendapatkan poin. Yang akan kedudukan menjadi 3 sama nantinya apabila 1 hit saja masuk ke arah GZ tentunya akan langsung menjatuhkan. Tapi GZ masih bisa memberikan perlawanan tentunya kepada seorang Avai. Avai di balik 1 gol. GZ masih coba untuk memberikan serangan, tekanan ke arah seorang Avai dan itu dia Avai di balik 1 gol. GZ masih coba untuk memberikan serangan, tekanan ke arah seorang Avai dan itu dia Avai! Emot dingin. Ace! Emot Kelas 6 SD dinginnya. nge-ace abang-abang Anti-Ban. Wah, ada Pakai Spider-Man. HP. Gokil. Emot dingin. Gokil. Itu tapi GZ harus gua akuin, teori ancamannya dia ngepresnya itu ngeri banget sih. Ngeri. Itu sempet ke pojok Avai-nya tuh. Sebenarnya kalau tadi GZ ada momen kayak langsung nembak ke masang glue wall dulu, itu dia nggak sekarat tuh. Asli, Iya. asli. Tapi, mari kita saksikan round selanjutnya di Crossroad ini. Masih, ini udah benar-benar semakin genting ini. Tiap roundnya menjadi lonjakan mental drastis nih pasti nih. Karena udah 3 sama. 3 angka lagi menuju match point. Lihat kedua belah tim. Bentar lagi akan saling jumpa. Udah benar-benar depan mata nih. Tuh, udah kekikis 1 orang. Sat, hati-hati Sat. Nah, depan mata dari seorang Raksi dan juga Rafaiz di sini. Sabar dulu Rafaiz. GZ. Dari namanya sih udah GZ MVP nih teman-teman ya. Tapi kita lihat
secara perform, secara kill. Ini masih Rafai sama Raxi aja nih yang pegang kendali dari Anti-Band. Nih sukses banget dari Anti-Band juga jaga temponya. Aduh, tapi Dims lagi-lagi mencetak angka penting menuju ke Rafai. Di sana langsung di begitu saja. 3 lawan 4. 3 lawan 4. Kans kemenangan dari STM harusnya lebih besar lawan Anti-Band. Anti-Band, oh my god, Noxa jatuh knockdown. Raxi knockdown. Sisa 1 langsung dimakan sama STM kali ini. STM, STM. Oh, nambah. 30 orang lah sekarang ya? 30 orang adalah 30 ada itu tadi. 30. 30 ada. Kalau di live chat bro, 200-an ada. 200 ya. Dari 10.000. Dari 10.000 chat. lumayan. Lumayan. Dapat sekitar 5%. Nggak sampai. Nggak sampai. Oke, dan kali ini Modhouse sudah mulai bergerak. Teman-teman STM seakan mempercayai diri mereka untuk bergerak lebih maju lagi dan mendapatkan poin selanjutnya. Wow, Dimsnya berhasil ditumbangkan langsung oleh seorang Raxi. Raxi kah yang bakal menjadi penyelamat di kebentuan yang sedang dihadapi oleh teman-teman Anti-Band. Ternyata tidak, karena 2 player langsung ditumbangkan di sana. Menyisakan seorang Andrew saja yang akan diajar habis-habisan oleh 2 orang yang tersisa. Tapi malah 3-3-nya terkena knockdown. Bakal coba untuk melakukan satu reviving terlebih dahulu. Andrew-nya coba untuk mencari di mana celah yang bisa dimanfaatkan, tapi seorang Noxa one-on-one situation dan Anti-Band menyelamatkan kedudukan Raxi sekali lagi. Anti-Band. Itu dia. 4 sama. Bung. Oh iya. Belum ketebak sejauh ini. Belum. Kalau kayak 4-1 mungkin ini peluangnya lebih besar tim A yang 4 gitu. 4 sama dari. Dan tadi kita disamain terus skornya. Seperti biasa kalau ada kompon besar di bagian tengah mereka ambil bagian luarnya. Coba untuk berputar terlebih dahulu. Tim berada di bagian luar, sangat cepat pergerakannya, namun Raxi sudah terdeteksi di bagian atas kontainer, masih cukup santai, tidak terburu-buru Dim untuk memberikan perlawanan yang lebih akurat ke arah player depan. Andrew berhadapan dengan seorang Noxa, berada balik ke 1 gol, namun itu dia Raxi, masih disiplin. Raxi jangan terlalu jauh teman-temannya, jangan terlalu offside juga. Terlalu jauh sehingga Raxi tidak bisa memberikan backup dengan cepat nantinya. Dan Afai berada sisi belah kanan, sudah terkena 1 hit dari seorang Raxi. Tentunya Rafaiz akan menangkap seorang Afai sepertinya. Karena flanking dari sebelah kanan sudah dilakukan oleh seorang Rafaiz. Namun Noxa masih memberikan perlawanan, dan itu dia 1 player sudah berhasil buat terjatuh. 2 bahkan kali ini menjelang 3 player dari tim STM akan berhasil buat terjatuh. Dan itu dia 2 player dan 1 lawan 2, ternyata 2 lawan 2 kali ini masih bisa di revive Rafaiz sekarang, dan poin kelima untuk STM. Wah, STM. Coba Aldi kasih mic-nya ke Zeus. Zeus, gimana ngeliat temannya main? Coba Zeus, anything you want to say? Enggak, berarti tanpa jawaban. Udah, kita lihat aja ini. Wah, bro. Selangkah lebih dekat menuju adik kelas 6 SD Optes ini melawan Anti-Band dan menang. Gitu ya, kita lihat. Apakah bisa? Karena 1 langkah lagi mereka dapat match point. Oh, ini crossroad lagi by the way. Dan Andrew bersama Dims. Nah, depan-depanan sama Raxi, Andrew. Hati-hati Rafaiz. Oh, kami sekarang jadi role Andrew-nya nih kalau di Anti-Band nih. Tapi ini mereka main seirama banget sih. Anak-anak ini komit untuk main rapi, rapet gitu ya. Untuk meminimalisir terculik-terculik tidak penting. Gak kayak round-round sebelumnya. Dan bakal dipancing menuju ke titik sebelah kanan. Sambil mainin off angle. Wow. Ini insting yang sangat-sangat menyala dari adik-adik muda berbakat dari STM tentunya. Nah, itu dia. Hati-hati Andrew. Dims juga hati-hati. Dikit lagi agak susah untuk mainin momentumnya. Aduh, tanpa backup tapi dibalas. Ternyata Afai jatuh. Dims juga jatuh. Geset. Wow. Iya. Ini Coach Justin juga bingung ini. Mulai kali ini pergerakan dari kedua tim oleh teman-teman Anti-Band membuat berapa player dan jalan coba dihancurkan. Masih tidak bisa tembus. Dihadang oleh 2 player sekaligus. Mulai terlihat 1 player tapi Raxi coba untuk mundur sejenak.
Sementara Dim satu orang di bagian belakang ada Rafai. Diajar habis tapi GZ yang berhasil ditumbangkan. Ada seorang Raksi yang berhasil mendapatkan seorang sat di sana. Menyisakan 2 lawan 2. Ada seorang Dims yang berhasil langsung menumbangkan satu player di sana. Tapi sayangnya reset momentum berhasil didapatkan. Tapi tidak bertahan lama karena seorang Afai berhasil di take down. Rafai hanya sisa sendirian dan itu dia. Poin tentunya. Untuk memastikan cepat pergerakan seorang Rafaiz, jauh banget temannya ada di bagian belakang menuju ke arah target 4 player di bagian depan sana. Tidak ada tempo yang diatur, pokoknya terlihat hajar, lihat hajar. Masih ada 4 lawan 4 kali ini. Menyebar, ditahan oleh Raksi dari sisi sebelah kiri, namun akan ditangkap player di bagian belakang oleh 3 orang. Namun Raksi sebenarnya berbahaya karena dia sendiri saja akan berhadapan dengan 3 orang tentunya. Dan saat sudah melihat seorang Rafaiz di bagian depan sana, dadang! Wow! Let's go! Terjatuh! Player ketiga, tersisa Afai! Afai masih bisa mendapatkan 1 player Raksi. Namun masih ada 3 player yang harus dilawan dan itu dia selesai. One more, we need more. Let's go. Oke. Masih rame. Nggak jadi karbitan. Nggak jadi. Oke, lanjut. Ini dia moment of truth, teman-teman. Ya, moment of truth. Final round untuk menentukan siapa yang akan melawan dominator di partai Grand Final. Apakah Anti-Ban atau STM? Kita lihat Andrew mata bersama seorang Dims. Sabar sedikit. Tembakan demi tembakan udah coba dibuka. Tapi tentu bakal dihalangi sebisa. Dan yang kalah akan menjelaskan. Kita lihat saat lagi apa yang akan terjadi. Gak ada yang ngasih celah sedikit pun. Saling jumpa dan saling tatap, saling tembak. Itu dia Rafaiz. Terkena banyak banget trading damage. Harus sangat-sangat krusial kali ini. Nih, bahaya banget. Raksi. Kelihatan 2 player di situ. Seberapa fokus mereka. 8 detik sebelum Zono maju. Andreu sekarat di tangan Raksi tapi bakal jagain dengan sangat-sangat baik oleh Dims. Andreu juga udah waktunya coba regroup ke teman-temannya. Hati-hati Andreu. Tahan dulu Raksi. Dapetin vision yang lebih luas. Dapatkan info ada 3 player di sana. Dijaga langsung kirinya di mana ada Sat. Harusnya bakal dapat follow up. Mainin Openggol kali ini. Sabar dulu Sat sejenak. Coba tembak. Noxa dari pick off kirinya. Noxa terlalu lower ground. Berani banget ambil resiko di sini Noxa. Mencari bait. Di arah bawah. Tapi Andrew lagi-lagi terkikis bersama dengan Raksi. Oke, diaktifkan aloknya juga. Tahan dulu. Belakang Andrew masih diincar. Oh my god, Rafaiz jatuh di tangan anak SM. Afai, sabar dulu. Dip, langsung di end gitu saja. 3 lawan 2. 3 lawan 2. 3 lawan 1. Ini dia saat lagi. Ante La Pesta. Perjuangan yang tidak sia-sia. Usaha keras tidak akan mengkhianati hasil. Dan mereka anak-anak muda berbakat yang menunjukkan bahwa mereka layak berada di partai Grand Final. Dan selangkah lagi menuju menjadi legenda hidup di Battle of Star season ketiga.